2, 3. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok A9 akan memaparkan materi tentang koperasi unit desa, UMKM, dan family business. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Putu Merina. Saya nih Putri Anggreni sebagai Perkenalkan, nama saya Niputu Fitri Erikaini sebagai pemakalah. Perkenalkan, nama saya Iman Sordana sebagai pemakalah. Pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama ada pengembangan koperasi unit desa atau KUD. Tahun 1971, peran koperasi ditingkatkan dengan pembentukan atau BUUD sebagai persiapan pembentukan KUD. Peranan BUUD adalah sebagai lembaga penunjang program BIMAS yang pola kerjanya dimantapkan oleh Impres nomor 4 tahun 1973 dan Impres nomor 2 tahun 1978. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan ditentukan wilayah kerja KUD sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan potensi ekonomi dan potensi masyarakat yang terdapat dalam wilayah keanggotaan KUD. Yang kedua, berdasarkan KUD yang meliputi sebagai bidang ekonomi. Pengembangan KUD tidak terlepas dari pengembangan usaha masyarakat pedesaan. Sebagian besar KUD yang ada jenis usahanya adalah pertanian dan industri rumah tangga. Pembangunan ekonomi pedesaan yang berbasis ekonomi pedesaan. Dalam hal ini akan dikembangkan melalui KUD. KUD juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan pada bentuk usaha yang mengembangkan komoditi potensial dan tingkat pengembalian kredit oleh pengusaha dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil kepada KUD. Unit usaha ini akan menimbulkan multiplier efek ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, industri kecil dan industri rumah tangga sebagai unit usaha pedesaan dapat menciptakan sehingga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selain yang dijabarkan berfungsi alternatif kecil seperti penyediaan kredit, pembentukan modal bersama, penyediaan sarana produksi, pelaku agroindustri, pemasaran produk, dan sebagainya. Yang kedua ada keberhasilan dan kekurangan KUD. Keberhasilan koperasi unit desa atau KUD di Indonesia dapat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan usaha yang efektif. Partisipasi aktif anggota dan dukungan pemerintah, KUD yang sukses mampu mengoptimalkan sumber daya lokal, meningkatkan pendapatan petani, serta memberikan akses kepada anggota untuk fasilitas kredit dan pelatihan. Adapun faktor-faktor yang dimaksud dalam keberhasilan atau kesejahteraan KUD, yakni yang pertama ada partisipasi anggota, yang kedua pengelolaan usaha, yang ketiga dukungan pemerintah, yang keempat pendidikan dan pelatihan. Meskipun koperasi unit desa atau KUD memiliki banyak keunggulan, tetapi juga terdapat beberapa kekurangan yang dapat menghambat efektivitasnya, yaitu yang pertama ada pejabat koperasi sebagai pembina KUD terlalu cepat memberi bantuan berupa kredit dan pengawasan yang insentif.
Penyuluhan mengenai KUD dilakukan sambil lalu tanpa ada koordinasi dengan dinas-dinas teknis lain. Yang ketiga, jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat. Yang keempat, penjabat koperasi tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baik. Yang kelima, membeli harga pasar. Yang keenam, belum mampu bersaing di pasar. Dan yang terakhir, selanjutnya ada permasalahan. Koperasi unit desa atau KUD di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat. Salah satu permasalahan utama adalah pengelolaan sumber daya manusia yang kurang efektif. Banyak KUD mengalami kesulitan dalam pelatihan dan pemahaman tentang prinsip koperasi, di antaranya anggota dan pengurus dan ketidakaktifan dalam organisasi. Selain itu, keterbatasan modal dan sumber daya yang menjadi tantangan besar membuat KUD sulit untuk memenuhi kebutuhan anggota. Untuk mewujudkan KUD agar bisa menjadi suku guru, pemerintah mengadakan program pembinaan dan pengembangan KUD karena KUD belum mampu menjalankan usahanya secara sendiri, apalagi mengembangkannya. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang cukup berat bagi KUD. Permasalahan terdiri dari yang pertama ada permasalahan ekstrim seperti masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua, belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. Yang ketiga, belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan berkoperasi. Yang kedua, permasalahan intern seperti yang tidak manajemen. Yang kedua, sarana pelayanan dan modal yang memadai. Yang ketiga, kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi. Baik, untuk materi selanjutnya itu program pembinaan dan pengembangan KUD. Di Indonesia, peranan pemerintah dalam menggerakkan dan mengembangkan koperasi cukup besar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini dan membimbing KUD menuju ke arah organisasi yang lebih otonom yang nantinya mampu menjadi sosok guru perekonomian rakyat pedesaan. Untuk membimbing, mendorong, mengembangkan, dan membina KUD, dibentuk BUUD beserta kepengurusan yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti camat, pamong desa, guru, ulama, dan lain-lain. Pelaksanaan sehari-hari pekerjaan usaha KUD dilaksanakan oleh manajer yang mempunyai kemampuan pengelolaan perusahaan yang mencurahkan waktu sepenuhnya pada pekerjaannya. Melihat liputan kegiatan yang begitu luas dari KUD, maka pembinaan KUD sejak tahun 1972 terus ditingkatkan baik dari segi kualitas, kuantitas. Dari segi kualitas seperti jumlah anggota, volume usaha, besarnya permodalan, penyaluran sarana produksi, perlengkapan gedung, dan volume usaha besar sarana produksi, penyelenggaraan gedung dan kantor. Partisipasi masyarakat dalam KUD bisa diukur dengan mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap manfaat koperasi, pengetahuan anggota terhadap pengurus dan hubungannya dengan pengurus. Di samping itu juga bisa diukur persimpanan dan frekuensi kunjungan mereka ke KUD. Materi selanjutnya ada strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi dan waktu yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD. Strategi memutuskan pelayanan koperasi
Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dan mempercepat pengembangan KUD diadakan pengendalian dan meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna mencapai untuk menyusun dalam rangka monitoring pengembangan KUD dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Materi selanjutnya ada UMKM dan bisnis dan family business. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Meskipun termasuk kecil, namun usaha ini ternyata sangat bermanfaat untuk perekonomian negara. Saat ini UMKM semakin berkembang dari hari ke hari. Melansir dari Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan beberapa bagian yang usaha mikro, usaha kecil. Secara umum, UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh rumah tangga, individu, kelompok, atau sekelompok orang. UMKM saat ini sebagai fondasi perekonomian masyarakat Indonesia karena dinilai mampu membangkitkan sektor ekonomi. Bisnis keluarga adalah usaha yang dimiliki oleh dan dikelola oleh suatu atau lebih anggota keluarga. Seringkali melibatkan dua generasi atau lebih dalam pengambilan keputusan dan arah bisnis. Di Indonesia, lebih dari 95% bisnis merupakan bisnis keluarga. Karakteristik utama bisnis keluarga meliputi konsentrasi kepemilikan dan manajemen di tangan anggota keluarga, serta tujuan untuk memutuskan usaha ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada tipe UMKM dan family business. Yang pertama, tipe UMKM. Usaha mikro memiliki aset minimal 50 juta dan omset tahunan tidak lebih. Contohnya ada pedagang kaki lima, warung kecil, dan usaha rumahan. Yang kedua, usaha kecil. Asetnya antara 50 juta hingga 500 juta dengan omset tahunan hingga 2,5 miliar. Contohnya, toko kelontong, bengkel motor, dan usaha catering. Yang ketiga ada usaha menengah. Asetnya antara 500 juta hingga 10 miliar, 50 miliar. Contohnya perusahaan manufaktur kecil, pabrik pengolah makanan, dan hotel kecil. Selanjutnya ada tipe family business. Yang pertama, family owner enterprise OE dimiliki oleh satu keluarga. Jarum, PT Gudang Garam. Yang kedua ada family business enterprise FBE dikelola oleh anggota keluarga tetapi tidak melibatkan pihak luar. Contohnya Transcorp dan Sampurna. Yang ketiga ada family first business. Fokus pada family. Contohnya kedai kopi keluarga. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang ketiga yaitu jenis UMKM dan family business. Yang usaha UMKM yang pertama yaitu kuliner, yaitu usaha di bidang makanan yang minuman sangat populer karena merupakan contohnya termasuk restoran kecil, kafe, dan penjualan makanan. Yang kedua yaitu fashion dan aksesoris, mencakup berkaitan dengan pakaian, tas, sepatu, dan perhiasan. Yang ketiga yaitu produk kecantikan, termasuk dalam kosmetik organik, sabun, lotion, dan produk perawatan kulit lainnya. Yang keempat yaitu pertanian, diikuti dengan usaha kecil seperti hidroponik, penggunaan sayuran organik, dan peternakan. Digital marketing dan kreatif, yaitu dengan pemasaran digital, desain grafis, fotografis, dan produksi konten. Keenam itu otomotif. UMKM ini bidang otomotif bisa berupa usaha
pencucian mobil atau sepeda motor, rental mobil atau motor, jualan beli aksesoris kendaraan. Jenis sedang usaha family business, yaitu produsen rokok terbesar di Indonesia. Yang kedua yaitu PT Sampurna, yaitu dengan terbukanya industri tembakau di Indonesia. Yang ketiga yaitu Indofood sukses makmur, yang didirikan karena mie instan di Indonesia telah berkembang menjadi salah satu makanan grup Salim, yaitu putih dengan didirikan Dr. Insinyur Ciputra dan telah diprosesnya selama 40 tahun proyek besar di sektor real estate. Yang selanjutnya tantangan UMKM dan family business. Tantangannya itu yang pertama akses pembiayaan biaya. Yang kedua yaitu persaingan pasar. Yang ketiga yaitu keterbatasan perubahan teknologi dan kebijakan. Yang pertama adalah konflik internal. Nah, sering terjadi terutama dalam bisnis keluarga. Persaingan, perbedaan pendapat dan ketidakjelasan. Yang kedua itu sukses dan perencanaan waris, yaitu kemungkinan adanya tantangan signifikan tanpa rencana yang jelas. Yang ketiga itu menyeimbangkan profesionalisme dan emosionalisme, mengelola hubungan profesional sekaligus emosional dalam jadi sulit. Yang keempat ini kesiapan generasi berikutnya, yaitu penerus dan mengambil alih bisnis. Internal bisnisnya juga menghadapi tantangan dari luar seperti perubahan kondisi pasar, preferensi konsumen, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, kendala dalam UMKM dan family bisnis. Kendala dalam UMKM yaitu yang pertama minimnya modal usaha. Kendala ini merupakan permasalahan klasik yang masih kerap disandungnya bagi banyak pelaku usaha kecilan, yaitu keterbatasan modal. Yang kedua yaitu perizinan. Di Indonesia atau legalitas usaha masih sangat banyak usaha UMKM belum mengantongi izin dari usaha. Keuangan, meski sering dianggap remeh dan sepele, ternyata manajemen keuangan bisa berdampak signifikan bagi keberlangsungan bisnis. Yang keempat yaitu kurangnya inovasi. Banyak pelaku UMKM yang kurang inovasi produk karena ragu untuk berinovasi bisnis. Banyak usaha yang jalan di tempat juga bisnis disebabkan oleh kesulitan mengembangkan bisnis adalah salah yang terletak pada ketidakmampuan penemuan strategis yang tepat. Kendala dalam framing yang pertama yaitu mengenal dinamika keluarga dalam bisnis, yaitu mengelola bisnis keluarga adalah dinamika internal di keluarga itu sendiri, persaingan, konflik kepentingan dan perbedaan pendapatan antara anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis menjalankan operasional bisnis kedua kelola dan dikembangkan. Kelola yang baik adalah kunci untuk mencegah konflik yang menyelesaikan separasi dalam membuat perusahaan. Ketiga itu persaingan eksternal yang merupakan bisnis keluarga adalah menjaga ekspansi dan ketahanan bisnis yang cepat. Yang keempat itu kemampuan dan untuk mengelola bisnis dengan sukses. Selanjutnya materi strategi pengembangan UMKM dan bisnis. Pengembangan usaha mikro dan menengah UMKM serta bisnis di Indonesia memerlukan strategi dan kompetensi untuk meningkatkan daya saing keberlanjutan. Ada strategi yang dapat membuka bisnis ini bertahan berkembang di tengah tantangan ini dinamis, yaitu yang pertama karakteristik dan analisis
A kebijakan yang tepat yaitu penerapan kreatif, yang kelima yaitu tantangan sosial. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulannya, KUD berperan sebagai pengguna orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk berdiskusi dan memiliki kebutuhan berdasarkan kritik hukum. UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. UMKM bisa meningkatkan angka pengangguran dan hal keluarga memiliki karakteristik penting dengan adanya keterlibatan kepemilikan dan teman dengan menerapkan strategi yang tepat bisnis dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.